Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan pinjaman dalam atau luar negeri daerah. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Lailin, Indah, Afifah, dan Binti. Kementerian Keuangan tidak memberi batasan terhadap usulan terkait pinjaman dana ke daerah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Pemerintah daerah bebas mengusulkan besaran dana pinjaman kepada pemerintah pusat. Meski demikian, tidak semua usulan terkait besaran pinjaman yang diajukan Pemda akan dipenuhi pemerintah pusat, karena akan dikaji dengan melihat program Pemda yang dapat mendorong perekonomian. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pinjaman daerah. Pengertian dari pinjaman daerah sendiri merupakan perlengkapan dari sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan meningkatkan penerimaan untuk mengembalikan pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Nah, sumbernya itu ada dua, yaitu bisa dari dalam negeri dan luar negeri. Untuk pinjaman daerah yang bersumber dari dalam negeri, itu sumbernya dari pemerintah pusat, terus lembaga keuangan bank, terus lembaga keuangan bukan bank, terus dari masyarakat, dan juga bisa dari pinjaman pemerintah daerah lain. Dan untuk pinjaman daerah yang sumbernya itu dari luar negeri itu berupa pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral. Untuk jenis pinjaman itu ada dua, yaitu pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek. Nah, untuk pinjaman jangka panjang sendiri ini digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk mengembalikan pinjaman dan memberikan manfaat bagi masyarakat pula, tapi tidak dapat membiayai belanja administrasi umum, terus belanja operasional, terus juga pemeliharaan lainnya. Untuk pinjaman jangka pendek itu digunakan untuk pengelolaan kas daerah seperti membantu kelancaran kas, terus untuk keperluan jangka pendek dan sebagai dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan pinjaman jangka panjang. Nah, setelah adanya kepastian tersedianya pinjaman tersebut. Selanjutnya yaitu persyaratan pinjaman daerah. Nah, di sini sebelum melakukan pinjaman daerah itu harus dipastikan tidak mempunyai tunggakan pengembalian pinjaman dari pemerintah. Nah, untuk batas maksimum dari pinjaman daerah itu yang pertama, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah dengan jumlah pinjaman uang yang akan ditarik itu tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Terus untuk yang kedua itu harus memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau DSCR itu paling sedikit 2,5. Terus untuk batas maksimum jangka waktu ya, batas maksimum jangka waktu pinjaman daerah itu yang pertama, jika disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang bersangkutan, maka itu paling lama itu 30 tahun. Terus kalau disesuaikan dengan masa konstruksi proyek atau masa pengadaan harta, itu paling lama 5 tahun. Terus untuk jangka pinjaman dan masa tenggang itu yang bersumber dari dalam negeri itu ditetapkan oleh daerah dengan persetujuan DPRD. Terus jangka waktu pinjaman dan masa tenggang yang bersumber dari luar negeri itu disesuaikan dengan persyaratan pinjaman luar negeri yang bersangkutan. Untuk larangan penjaminan. Nah, di sini daerah itu dilarang melakukan perjanjian yang sifatnya penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah.
Nah, seperti pinjaman daerah terhadap BUMD atau pihak swasta dalam rangka pelaksanaan proyek daerah. Di sini, barang milik daerah yang berfungsi untuk kepentingan umum itu tidak boleh dan tidak dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman daerah. Untuk prosedur pinjaman daerah, itu pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat. Di sini, daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan, disertai surat persetujuan DPR. Terus studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk evaluasi. Nah, dokumen-dokumen lain yang digunakan itu adalah dokumen mengenai kemampuan daerah memenuhi kewajiban pembayaran penjaminan. Terus untuk perjanjian pinjaman itu ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. Selanjutnya untuk pinjaman yang bersumber dari luar negeri, itu daerah mengajukan usulan pinjaman kepada pemerintah pusat itu disertai surat persetujuan DPR, terus studi kelayakan, terus dokumen-dokumen lain ya seperti kemampuan daerah itu untuk memenuhi kewajiban seperti itu. Terus pemerintah pusat melakukan evaluasi seperti kesesuaian proyek yang akan dibiayai dengan kemampuan membayar kembali pinjaman tersebut. Terus selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi yang berisi tentang setuju atau tidaknya pinjaman itu tadi, disetujui atau tidak. Terus jika setuju, pemerintah daerah itu berunding dengan calon pemberi pinjaman. Nah, di sini nanti hasilnya akan dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Karena pinjaman dari yang bersumber dari luar negeri itu harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Untuk pembayaran kembali pinjaman daerah. Nah, di sini kewajiban pinjaman yang sudah jatuh tempo yaitu seluruh angsuran pokok pinjaman dari biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, terus biaya bank, terus biaya komitmen yang ditetapkan sesuai perjanjian pinjaman di awal itu. Dan untuk pinjaman yang bersumber dari luar negeri itu dibayar sesuai mata uang yang telah ditetapkan itu sebelumnya dalam perjanjian. Dan untuk penyaluran pembayaran itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Terus untuk pembukuan dan pelaporan. Nah, di sini penerimaan kewajiban pinjaman daerah itu dicantumkan pada APBD dan dibukukan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah daerah dan peraturan undang-undang yang berlaku. Terus selanjutnya kepala daerah itu melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan Menteri Keuangan mengenai perkembangan jumlah kewajiban pinjaman daerah. Nah, hal ini sebagai pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terus yang terakhir, dana darurat. Di sini dana darurat itu bersumber dari APBN. Itu diberikan untuk keperluan mendesak pada daerah seperti kegiatan atau keadaan yang tidak dapat dibiayai oleh APBD. Misalnya itu bencana alam atau peristiwa yang dinyatakan pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Jadi peristiwa yang mendadak gitu, itu penggunaannya menggunakan dana darurat. Tujuannya apa? Tujuannya tadi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar masyarakat adil dan makmur gitu kan. Untuk menuju ke sana itu intervensi pemerintah itu melalui APBN. Kenapa kita perlu utang? Itu karena sebenarnya supaya kita punya karena kita terbatas, uang kita terbatas, kita utang untuk melakukan pembangunan supaya lebih cepat gitu kan. Pembangunan cepat supaya kita bisa menyiapkan ke generasi depan lebih baik, persiapan di sini pembangunan kita juga lebih baik. Inilah kenapa kita perlu utang di situ. Sehingga hal-hal yang produktif, harusnya utang itu digunakan hal produktif, itu yang penting kan. Pada poin B, kita akan membahas mengenai pemanfaatan pinjaman dalam atau luar negeri.
Menurut pasal 1 angka 1 PP nomor 54 tahun 2008 bahwasannya pinjaman dalam negeri merupakan pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah dari kreditor di dalam negeri yang harus dibayar sesuai dengan syarat dan masa berlaku tertentu. Nah, pinjaman dalam negeri ini digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada kementerian atau lembaga negara. Lalu kegiatan tertentu itu apa saja? Nah, kegiatannya diatur pada pasal 5 PP nomor 54 tahun 2008. Di dalamnya ada poin 1, kegiatan kementerian atau lembaga negara dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur. Contohnya seperti pembangunan tol, pembangunan bendungan, pembangunan sekolah, dan masih banyak lagi. Lalu pada poin 2 ada kegiatan Pemda melalui penerusan pinjaman untuk membangun infrastruktur guna pelayanan umum dan kegiatan yang menghasilkan penerimaan. Lalu yang poin ketiga ada kegiatan BUMN melalui penerusan pinjaman. Kegiatannya masih sama seperti Pemda tadi. Lalu yang poin keempat ada kegiatan perusahaan daerah melalui penerusan pinjaman ke Pemda. Nah, tapi kegiatannya tetap sama seperti yang tadi, yaitu pelayanan umum dan juga penghasil penerimaan. Lalu menurut SKB Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, pinjaman luar negeri merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan atau bisa berupa bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan syarat dan periode tertentu. Nah, kebijakan pemanfaatan atau pengelolaan pinjaman ini diatur dalam Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 sampai 2004. Nah, di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama, pengembangan kebijakan fiskal untuk menambah penerimaan dan mengurangi ketergantungan dari pinjaman luar negeri. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia untuk saat ini masih dibilang sangat tergantung dengan pinjaman luar negeri ya. Bahkan untuk hutang luar negeri Indonesia pada Februari 2021 ini tercatat sudah 6.169,96 triliun. Cukup banyak namun masih standar aman. Lalu yang poin kedua ada optimalisasi kegiatan ekonomi produktif dengan prosedur pinjaman luar negeri yang disetujui DPR dan diatur oleh undang-undang. Contohnya seperti batas maksimal di Indonesia pinjamannya itu 60% maksimalnya. Nah, di Indonesia saat ini sudah 48%. Sedikit hampir mendekati namun masih aman. Lalu yang poin ketiga, menyehatkan APBD dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran. Lalu ada pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif, dan penghematan keuangan negara. Selain dari garis besar haluan negara, ada juga dari PP nomor 107 tahun 2000 mengenai rencana atau pelaksanaan atau penatausahaan dan pemantauan perusahaan pinjaman luar negeri. Lembaga kreditor ada dua, yaitu multilateral dan bilateral. Nah, untuk multilateral sendiri yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjamannya kepada pemerintah. Contohnya seperti IMF. Lalu ada World Bank,
ada ASEAN Development Bank, dan masih banyak lagi. Contohnya seperti pemerintah Indonesia berencana membangun sebuah proyek. Nah, proyeknya ini nanti dananya akan pinjam dari World Bank misalkan. Lalu untuk bilateral, yaitu pemerintah dari negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh negara asing untuk membantu meminjamkan uangnya atau dananya kepada pemerintah. Contohnya seperti China, Jepang, Austria, Amerika, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya negara Indonesia ingin membangun sebuah proyek pembangunan infrastruktur seperti ibu kota misalkan. Nah, nanti dananya ingin pinjam dari Amerika Serikat misalkan. Contohnya seperti itu. Lalu untuk jenis-jenis pinjaman. Jenis pinjaman ada 3, yaitu program loan, sektor program loan, dan project loan. Untuk program loan yaitu pinjaman yang ditujukan untuk mendukung neraca pembayaran dan anggaran pembangunan. Contohnya seperti anggaran pembangunan infrastruktur yang direncanakan untuk tahun 2021 sebesar 414 triliun. Lalu untuk sektor program loan yaitu pinjaman untuk membiayai banyak proyek dalam satu sektor atau subsektor. Misalkan rencana pembangunan sektor BMKG. Nah, di dalamnya itu ada program manajemen dan keselamatan bencana, lalu ada juga program percepatan penyediaan peta skala besar, dan akan ditutup pendanaannya oleh Finlandia misalkan. Lalu untuk project loan yaitu pinjaman untuk membiayai suatu proyek secara khusus dalam satu sektor atau subsektor. Misalkan contohnya seperti rencana proyek PLN. Nah, di dalamnya itu ada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau proyek pembangkit listrik tenaga air. Nah, seperti itu. Rencana pembiayaannya akan diambil dari ADB misalkan. Lalu setiap pinjam dari luar negeri itu pasti ada yang namanya commitment fee, yaitu biaya komitmen yang dibebankan kepada negara yang berhutang dengan suku bunga serta tempo dan syarat tertentu, tergantung dengan si pemberi atau si kreditor tadi, yang dimana dikenakan per tahun terhadap dana pinjaman yang belum terserap sesuai dengan syarat dari si kreditor tadi. Karena adanya keterlambatan pemerintah, komitmen fee-nya akan lebih besar. Contohnya seperti suku bunga yang milik ADB misalkan. 1 tahun pertama itu 15%, tahun keduanya 30%, tahun ketiga 60%, tahun keempat 100%. Jadi kita membayar angsuran pinjamannya untuk tahun pertama itu, lalu ditambah dengan 15% bunga. Lalu untuk tahun kedua kita membayar angsuran pinjaman dengan 30% bunga, seperti itu. Masyarakat sebetulnya mekanisme pengelolaan utang yang benar, yang baik, itu compliance-nya tinggi, itu yang seperti apa, Bu Telisa? Ya, satu itu dikomunikasikan kepada publik ya, artinya partisipasi publik itu juga penting ya, artinya gini, ketika pemerintah memiliki plan untuk kebijakan atau strategi-strategi itu komunikasi ya, jadi artinya bahwa ini loh, kita melakukan ini karena begini-begini, alasannya seperti ini, karena memang hutang ini kan sering dijadikan komoditas politik ya, jadi seringkali campur baur begitu loh, jadi pemahaman masyarakat itu. Kemudian yang kedua mungkin transparansi dari penggunaan hutang itu, jadi
misalkan bahwa hutang itu digunakan untuk apa saja sih? Oh ini loh untuk pembangunan jalan, kan kita merasa ini ada jalannya, ada jembatannya, kita ada MRT yang lebih bagus, ada LRT, masyarakat merasakan. Jadi public infrastructure-nya itu harus bagus gitu loh, karena bahwa itu artinya utang itu digunakan untuk sesuatu yang produktif untuk menopang ekonomi kita. Dan mungkin dijelaskan juga kalau tidak ada hutang sama sekali, kita harus melakukan austerity fiskal, itu nanti dampak negatifnya apa. Terus yang keempat adalah sumber-sumber dari upaya untuk membayar hutang itu. Itu menurut kami perlu. Jadi pemerintah juga perlu mengkomunikasikan bagaimana kita membayar hutang ini. Jangan sampai kan kita kadang-kadang banyak sekali berita-berita negatif, misalkan bahwa anak cucu kita diwarisi utang sekian ribu triliun. Tapi itu bagaimana langkahnya? Jadi bagaimana misalkan kita mengelola sumber daya alam kita dengan baik sehingga bisa misalkan menghasilkan ekspor yang baik. Nah ekspor itulah nanti akan digunakan salah satunya untuk membayar hutang kita. Jadi bagaimana action plan kita untuk mengurangi hutang itu? Selanjutnya adalah pengelolaan pinjaman. Pada poin ini bersifat umum, yaitu dapat digunakan sebagai pengelolaan pinjaman dalam negeri ataupun pinjaman luar negeri. Pengelolaan pinjaman merupakan proses penyusunan dan pelaksanaan strategi untuk mengelola suatu pinjaman oleh sebuah negara. Pengelolaan pinjaman ini bertujuan untuk satu, mengoptimalkan dana yang dipakai, dan dua adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Asian Development Bank pada tahun 2005, pengelolaan hutang yang baik itu ada 3, yaitu yang pertama adalah penyusunan anggaran dan peraturan hukum, yaitu hutang itu hanya dapat dilakukan oleh badan atau orang yang memiliki otoritas, sehingga anggaran dan peraturan pinjaman tersebut harus diatur dengan jelas, sehingga dapat menjadi dasar hukum bagaimana dana tersebut dapat digunakan selanjutnya. Lalu yang kedua adalah transparansi dan predictability, yaitu tujuan dan kebijakan dan penggunaan pengelolaan hutang ini harus dibuka untuk umum dan diberitahukan kepada masyarakat. Lalu predictability ini maksudnya adalah seorang pengelola hutang, yaitu yang di sini dimaksudkan adalah pemerintah itu harus dapat bisa menghadapi kemungkinan ketidakpastian, sehingga harus mendapatkan pinjaman dengan beban terendah atau bunga terendah. Lalu juga harus memperbarui rencana pinjaman secara periodik karena ketidakpastian itu. Lalu yang ketiga adalah akuntansi yang baik. Pengelolaan hutang ini harus dibukukan atau diakuntansikan dalam double entry system, yaitu pencatatan pada debit dan kredit. Selanjutnya adalah manajemen pinjaman luar negeri. Secara teoritis, teori ekonomi klasik itu mengenal konsep yang bernama Ricardian equivalent, yang menganggap bahwa hutang pemerintah itu bersifat netral dan tidak mempengaruhi suku bunga, investasi, perdagangan, inflasi, dan PDB suatu negara. Kepercayaan pada konsep ini memunculkan manajemen pinjaman luar negeri klasik ala IMF dan Bank Dunia. Ada 5 manajemen yang dibuat ala IMF dan Bank Dunia ini. Yang pertama adalah percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan menambah hutang baru yang ditujukan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan menjaga investasi di negara tersebut, maka ekonomi tersebut akan tumbuh. Sehingga kalau ekonomi tumbuh, debt ratio pun akan turun. Sehingga diharapkan pertumbuhan hutang itu lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi.
Lalu manajemen yang kedua adalah peningkatan surplus primer, yaitu melalui peningkatan penerimaan pajak, lalu juga dengan pengurangan subsidi besar-besaran dan mengefisienkan pengeluaran untuk pembangunan. Lalu yang ketiga adalah maksimisasi pembiayaan di luar hutang, yaitu dapat berupa pembiayaan dari privatisasi dan penjualan aset yang dianggap ini aset yang menjadi beban gitu. Lalu yang keempat adalah pengelolaan profil pembayaran hutang, yaitu dengan penjadwalan ulang dan repo filling. Lalu yang kelima adalah pengelolaan risiko fiskal, yaitu pengelolaan risiko yang bersumber dari sisi pengeluaran seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam rangka desentralisasi daerah. Manajemen ini diklaim dapat menurunkan debit ratio, tapi semakin kesini itu hal ini dirasa kurang tepat, karena yang bisa menurunkan debit ratio itu bukan manajemen hutangnya, tetapi adalah apresiasi rupiah terhadap dolar. Lalu alasan selanjutnya juga klaim tersebut dicapai dengan biaya sosial yang sangat tinggi. Sebenarnya manajemen utang klasik itu tidak sepenuhnya salah. Yang salah itu adalah fokus yang terlalu berlebihan terhadap komponen manajemen utang klasik yang saya sebutkan tadi, tanpa melihat efek sosialnya. Lalu juga ditambah dengan mengabaikan alternatif atau cara manajemen lain yang seperti dianggap tidak memiliki dasar. Nah, untuk mengoptimalkan manajemen luar negeri klasik tadi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah indikator tambahan, yaitu indikator yang digunakan adalah rasio kewajiban pembayaran pokok plus bunga terhadap penerimaan pajak atau APBN, lalu dibandingkan dengan proporsi pos penerimaan atau pengeluaran fiskal lainnya, sehingga diperoleh gambaran tentang seberapa besar yang dapat diterima aspek keadilan sosialnya. Lalu yang kedua adalah pengurangan pokok hutang, yaitu dapat dilakukan dengan penghapusan utang melalui kombinasi antara rekayasa keuangan dan negosiasi dengan kreditor. Lalu yang selanjutnya adalah pengurangan debit stock dengan arbitrase internasional. Lalu juga dapat dilakukan dengan negosiasi dengan mempertimbangkan geopolitik yang dimiliki Indonesia. Lalu yang ketiga adalah pengendalian debt service untuk mengendalikan rasio penerimaan negara, yaitu dengan memberlakukan batas maksimal untuk pembayaran hutang di setiap periodenya, yang didasarkan pada sebuah undang-undang, sehingga undang-undang ini dapat digunakan sebagai dasar hukum dan alat negosiasi dengan kreditor, ya, dapat membuat keputusan yang terbaik. Lalu undang-undang ini dapat berupa 1. Pembatasan jumlah maksimum pembayaran hutang. Lalu yang kedua adalah pengaturan syarat dengan digunakannya negosiasi dengan kreditor. Lalu yang ketiga adalah mengatur dana yang digunakan untuk membayar hutangnya. Lalu yang keempat adalah transparansi kepada seluruh pihak. Lalu yang kelima adalah pengaturan pembatasan jumlah utang baru yang dilakukan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Faktor Fundamental Ekonomi
yang mempengaruhi risiko pinjaman luar negeri. Jurnal ini adalah Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik dan volumenya adalah vol 1 nomor 1 dan tahun terbitnya adalah 2010 dan ditulis oleh Eka Budianti dan Wisnawati. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor dominan mempengaruhi yield obligasi pemerintah. Dan tujuan yang kedua adalah diharapkan dari faktor-faktor ini itu bisa menjadi acuan atau pedoman bagi pemerintah dalam memantau yield dari obligasi global pemerintah. Dan pada penelitian ini yaitu menggunakan beberapa variabel makroekonomi yang menentukan pergerakan yield obligasi pemerintah, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, terus rasio neraca berjalan terhadap PDB, dan rasio keseimbangan fiskal terhadap PDB. Dan pada penelitian ini itu menggunakan 3 uji asumsi. Yang pertama adalah uji multicollinearity, dan yang kedua ada heteroskedastisitas, dan yang ketiga ada autokorelasi. Dan pada ketiga uji asumsi tersebut memberikan kesimpulan bahwa ada 2 yang mempengaruhi yield obligasi pemerintah, yaitu ada rasio neraca berjalan terhadap PDB dan ada rasio keseimbangan fiskal terhadap PDB. Tinggi rasio neraca berjalan terhadap PDB dalam suatu negara itu menunjukkan kondisi makroekonomi pada suatu negara itu sehat atau baik. Jadi jika neraca berjalan PDB itu tinggi, otomatis menunjukkan negara tersebut sehat. Namun jika neraca PDB itu tinggi, itu akan menyebabkan yield obligasi itu akan menurun. Jadi semakin meningkatnya neraca berjalan, semakin tingginya neraca berjalan, itu akan menyebabkan menurunnya yield obligasi. Dan neraca berjalan ini itu merupakan indikator tren yang ada di luar negeri. Dan selanjutnya di samping rasio berjalan terhadap PDB itu ada yang mempengaruhi yield. Tadi ada rasio keseimbangan fiskal terhadap PDB. Dan variabel ini menunjukkan variabel yang solven. Variabel yang solven tadi adalah variabel solven adalah variabel yang berhubungan dengan negara untuk membayar hutang dalam jangka panjang dan pendek. Dan besarnya defisit fiskal itu menunjukkan pemerintah itu kurang mampu meningkatkan pajak untuk melindungi biaya-biaya termasuk pelayanan hutang. Dan kedudukan fiskal yang lemah itu bisa menyebabkan semakin tingginya kemungkinan gangguan eksternal yang menyebabkan gagal bayar atau terjadinya default. Dan dari hasil uji empiris di atas, beberapa uji di atas itu, walaupun pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi itu tidak signifikan, itu dapat dilihat bahwa pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap yield itu sesuai dengan teori, di mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap yield adalah negatif. Artinya semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka risiko gagal bayar akan semakin turun. Karena apa? Karena kondisi fisik akan semakin kuat dalam menahan biaya pinjaman luar negeri. Selanjutnya, sedangkan pengaruh tingkat inflasi terhadap yield sesuai dengan teori juga, yaitu berhubungan dengan positif, di mana tingkat inflasi dapat mengukur tingkat kedisiplinan pemerintah. Jadi tingginya tingkat inflasi itu menyebabkan ketidakpuasan publik atau masyarakat umum yang otomatis akan menimbulkan ketidakstabilan politik, dan hal ini bisa mengakibatkan semakin besarnya terjadinya tingkat risiko gagal bayar.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini, yaitu yang pertama yaitu kekurangannya dari penelitian ini, itu pada penelitian itu ada beberapa bahasa atau ada beberapa bahasan itu ada yang rumit, jadi untuk para pembaca itu perlu beberapa kali untuk membacanya supaya menjadi paham. Dan selanjutnya, kekurangannya itu dalam penelitian ini itu dalam pada materi, yaitu pada faktor-faktornya itu menggunakan faktor ekonomi saja dan tidak ada faktor yang eksternal, contohnya seperti tingkat suku bunga luar negeri. Dan kelebihan pada penelitian itu, pada penelitian ini itu banyak mencantumkan teori pada kerangka berpikir seperti teori pinjam luar negeri. Pemerintah Indonesia selanjutnya sesuai dengan judul penelitian ini, penulis juga menyajikan teori tentang risiko pinjaman luar negeri dan faktor-faktor fundamental ekonomi. Dan dari teori yang disajikan itu pembaca menjadi lebih mengerti tentang peminjaman luar negeri itu bagaimana dan bisa menambah wawasan kepada pembaca. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.